tanya jawab 25 menit sampai pukul 12.45 karena kebetulan pembicara kita juga ada kegiatan lain yang harus diikuti. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Mohon waktu bertanyanya singkat saja dan mohon disebutkan asal institusinya, nama dan asal institusi. Monggo, mungkin pertama Dr. Endro, kemudian yang kedua Bapak, yang ketiga dari belakang. Ya. Basuki, seorang praktisi klinis ahli bedah. Saya sangat berterima kasih atas teknologi telemedicine yang sangat menolong ya. Cuma saya terus bisa membayangkan begitu nyamannya jadi seorang dokter yang menguasai teknologi. Jadi beberapa teman Jawa tinggal ngirim lewat BBM hasil CT scan, terus saya sudah bisa bilang oh tidak perlu dikirim karena ini bisa dilayani di sana jauh-jauh di Purworejo, Kebumen dan sebagainya. Tapi saya juga tergelitik tadi teknologi informasi yang setiap pasien, setiap orang bukan pasien, calon pasien mungkin ya, itu bisa buka internet kemudian datang seorang dokter bayangan gitu ya. Nah, apakah di sini sudah berlaku hubungan antara dokter dengan pasien? Karena urusannya adalah undang-undang praktek kedokteran nanti. Seandainya nanti dia mengikuti nasihatnya itu terjadi sesuatu, itu sudahkah berlaku hubungan dokter dengan pasien? Karena kalau ada hubungan dokter dengan pasien akan muncul hak dan kewajiban masing-masing yang ada di dalam undang-undang praktek kedokteran. Pengalaman yang tidak menarik buat saya ditelepon malam-malam ada pasien yang muntah-muntah. Kemudian saya instruksikan obat yang biasa saya pakai. Kemudian beberapa jam kemudian perawatnya telepon lagi, dok, pasiennya tidak mau diberi obat itu. Karena apa? Ternyata ada saudaranya tuh buka laptop, dia nulis obat yang saya berikan ada kontraindikasinya atau side effect-nya. Terus dia bilang ini kalau diberikan bisa begini. Saya ditelepon lagi, saya bilang ya saya sudah tahu ya bahwa setiap obat pasti ada kemungkinan komplikasi. Jadi gimana? Dia tidak mau diberikan. Terus saya bilang, saya kasih tahu perawatnya, kasih tahu itu orang ya bahwa dokternya ini udah tua, ya maksudnya apa? Sudah pengalaman, gitu ya. Dan obat itu sudah saya berikan berpuluh-puluh tahun, tetap tidak mau, ya. Kalau gitu lihat hak dan kewajiban pasien. Dia baca, kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengikuti peraturan rumah sakit dan mengikuti petunjuk dokter, maka hubungan dokter sama pasien putus. Akhirnya dia mikir, ya, akhirnya mau, ya. Tapi bikin capek kan, ya jam 1 malam, jam 12 malam ada proses seperti itu. Jadi saya minta mohon maaf, mungkin dari teman-teman yang memperdalam telemedicine ini harus memperhatikan juga tentunya ya urusan-urusan yang nanti bakal muncul karena begitu luasnya keterbukaan informasi ini. Saya kira terima kasih juga untuk Mas Oscar ya. Saya pasti senang kalau operasi kok angel terus tinggal Google, ya kan? Terus video, oke gelas, gitu. Yang muncul gelas minum. Ya kan senang sekali ya. Nggak usah ngepek ya. Operasi kepala, tumor otak, ya tumoro rampungnya, tumor otak ya. Bisa tumor otak selesai juga. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Endro. Mungkin waktu kita implementasi telemedicine, waktu itu kita dengan rumah sakit harapan kita, kami mengeksekusi yang agak nakal nih, operasi jarak jauh. Jadi dari rumah sakit harapan kita Jakarta ke pasien di Kevane Manu, Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah operasinya berhasil. Jadi ada dokter ahli yang melit operasi di sana. Cuman setelah operasi itu kita laporkan, saya ditegur langsung dari BOD ya. Jadi layanan seperti ini risikonya sangat tinggi. Karena apa? Satu kali gagal akan menghilangkan 1 juta kali keberhasilan. Jadi itu. Terus yang kedua,
kami juga banyak masukan terkait aspek legal dari telekonsultasi ini. Akhirnya di portal kami yang muncul adalah kita tampilkan layanan ini sebagai second opinion. Terus yang kedua, dokter-dokter yang berpraktek di sini adalah dokter-dokter yang ditunjuk oleh komunitas di mana member itu bergerak. Jadi dokternya adalah dokter-dokter Telkom juga, gitu. Nah, ini masih diskusi panjang nih kami dengan Yayasan Kesehatan, karena Yayasan Kesehatan minta sampai level persepan, kami belum mau. Karena kalau nyampe persepan itu aspek legal formalnya nggak masuk tadi. Jadi hanya layanan yang kita deliver adalah second opinion yang pertama. Terus yang kedua adalah berbasis closed user. Artinya akan ada yang benar-benar bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kita berikan rekomendasinya. Itu sih, Pak. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Mungkin kita langsung aja ke penanya yang kedua, Bapak, silahkan. Nama saya Nyoman Jujur, saya dari Pusat Teknologi Material BPPT. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Iswanto. Bapak menjelaskan tentang tahapan proses awal sampai ke komersial. Nah, yang tertarik adalah salah satu proses tahapan itu adalah registrasi. Nah, Bapak melihatnya mungkin dari segi kepentingan bisnis, tarikan pasarnya. Nah, kami dari segi lead bank melihatnya dari teknologi pusnya. Nah, kami sudah bekerja sama dengan industri lokal untuk mengembangkan implan generik, dan dari segi teknoekonomi sudah sangat kompetitif dari segi harganya gitu. Nah, cuman tahapan berikutnya adalah masuk ke registrasi tadi. Nah, yang ingin kami tanyakan mungkin bisa kami jadikan referensi. Kira-kira tantangan dan permasalahan di tahapan registrasi itu apa saja gitu? Apakah di sini perlu ada suatu pengawalan kebijakan dan sebagainya? Nah, mungkin berdasarkan pengalaman Bapak kami perlu referensi. Terima kasih. Kalau obat itu di Badan POM sebetulnya yang nanti yang memberikan nomor izin edarnya. Kalau kayak implan generik itu nanti di Kemenkes, jadi di Bina Kefarmasian. Kami sendiri memang sering untuk kalau obat sudah jelas Pak, sebetulnya sudah agak pasti, template-nya sudah ada, sudah kelihatan apa dokumen submit yang harus kita sampaikan gitu. Untuk alat-alat kesehatan ini karena memang dulu rata-rata alat-alat kesehatan ini import ya, dari lokal itu relatif agak jarang, kecuali mungkin hospital hospital furniture lah mungkin yang paling besar di Indonesia. Sebagian besar memang masih import. Nah, tapi sekarang di Kementerian Kesehatan untuk alat-alat kesehatan ini sudah ada sebetulnya dokumen-dokumen persyaratan dokumen yang ditentukan, walaupun pasti akan berbeda-beda nanti alat kesehatan apa yang akan kita daftarkan di situ. Dan sekarang seperti implan misalnya, implan itu sekarang bisa macam-macam Pak. Jadi kami kebetulan juga punya implan yang harus kita import, tapi berupa total hip maupun total knee gitu. Di situ memang setiap series itu ada registrasinya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa satu namanya total hip ataupun total knee itu hanya satu, tidak. Tapi ada sekian series yang harus kita mintakan izin registrasinya, dan dokumennya memang sebetulnya memang cukup komplit juga, termasuk salah satunya memang inersitas dari material dan sebagainya. Tidak, hasil ujinya material itu tidak menimbulkan cancer ke depan dan sebagainya. Jadi dokumen-dokumen ini sebenarnya sudah mulai ada di Kemenkes, sudah mulai dibentuk, sehingga sebetulnya kita juga akan relatif lancar untuk proses registrasinya di sana. Saya kira itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, langsung aja ke penanya berikutnya. Telemedicine terutama untuk program-program promotif dan preventif. Jadi sangat luar biasa dari Telkom dan juga dari teman-teman dari Google. Yang ingin saya tanyakan,
Jadi salah satu yang dikembangkan di PKMK adalah pemanfaatan komunikasi jarak jauh atau komunikasi jarak jauh atau telekomunikasi untuk pengembangan institusi. Jadi di sana kita ada proses mentorship antara yang kami kerjakan adalah Fakultas Kedokteran akreditasi A dengan Fakultas Kedokteran yang akreditasi B, C dan belum terakreditasi. Jadi cuman dari kami masih sangat terbatas sekali untuk metode komunikasinya. Jadi metode komunikasi jarak jauh yang masih sangat terbatas. Jadi mungkin apakah program-program seperti ini juga bisa diakomodasi oleh dari Telkom terutama untuk pengembangan institusi, karena kalau kita bicara masalah tenaga kesehatan kita juga harus memikirkan institusi yang mencetaknya. Kalau dari 75 fakultas kedokteran itu hanya 15 yang akreditasi A, berarti kan masih banyak sekali fakultas kedokteran yang kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Jadi ini juga harus dipikirkan juga. Jadi nanti apakah dari Telkom terutama bisa mengakomodasi proses atau program-program seperti ini. Kemudian yang kedua untuk Mas Oscar, sangat luar biasa sekali. Jadi saya memiliki komunitas, yaitu komunitas untuk profesi kesehatan yang muda, jadi kan junior professional, jadi Indonesian Young Health Professional Society. Itu salah satu visinya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk bisa mencerdaskan masyarakat yang ada di daerah rural. Jadi daerah-daerah yang kita tidak, ya mungkin banyak yang resisten gitu ya. Jadi banyak tenaga dokter yang enggan untuk ada di sana. Nah kita bagaimana kita manfaatkan teknologi untuk usaha-usaha preventif dan promotif yang bisa dijangkau oleh semua orang. Karena kalau kita hanya bicara masalah Android, mungkin yang pegang Android tidak semuanya pegang Android gitu kan. Nah, apakah ada saran-saran atau mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut ya, kira-kira bagaimana caranya supaya usaha promotif dan preventif ini juga menjadi salah satu pokok dari usaha untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk masyarakat. Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin Pak, ya silahkan Pak. Oke, Pak Mustafa ya, tadi menarik sekali bahwa salah satu yang kita kembangkan fitur dari YouDokter tahap awal adalah bagaimana dokter spesialis bisa memandu dokter-dokter di daerah terpencil. Ada lembaga-lembaga yang inline dengan kita. Bagaimana memberdayakan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, kalau terkait teknologinya sebenarnya kita sudah akomodasikan banyak hal ya. Dari mulai fitur-fitur yang sangat-sangat sederhana sampai fitur yang lengkap. Karena apa? Karena kita juga sadar bahwa di Indonesia ini enggak semuanya punya broadband internet gitu. Ada yang masyarakatnya itu hanya mempunyai akses internet sangat-sangat terbatas, sehingga kita buat metodologi yang sangat sederhana. Nah, kalau teman-teman berminat untuk bersama-sama mengembangkan ini, kami terbuka. Bahkan kami akan dukung penuh, karena salah satu program utama yang kami lakukan adalah membuat paradigma hidup sehat. Bagaimana membuat orang Indonesia yang sakit itu sesedikit mungkin. Dan program-program ini tidak berbayar. Jadi kami membantu institusi-institusi itu sifatnya free aja. Saya pikir itu kalau nanti pengen diskusi berlanjut bisa dengan saya nanti. Ketika saya KKN di Batam, di situ ada daerah yang benar-benar di bawahnya banyak orang tua yang nggak melek teknologi ya. Mereka dikasih HP ini barang apa, atau bisa hidup lampu-lampunya, kalau dipencet bisa keluar suaranya, ya kan kaget ini barang apaan. Tapi di sisi lain yang paling menarik adalah sisi pemuda. Di situ ada pemuda, bagaimana angka 87 juta penduduk Indonesia yang melek internet adalah sebagian besar adalah pemuda. Dan oleh karena itu saya sedang menginisiasi sama juga programnya, yaitu mewujudkan suatu ekosistem, di mana ekosistem itu adalah ekosistem pemuda youth technology leaders, di mana pemuda itu akan menjadi icon-icon teknologi di masyarakat. Itu hal gampang banget. Jadi ketika misalnya pemuda itu dipaksukan dan dibawakan aplikasi tentang aplikasi ke health circle tadi, kemudian ada wabah penyakit apa,
pemuda itu yang menginformasikan ke masyarakat, sehingga orang-orang tua, kemudian ibu-ibu atau bapak-bapak yang susah sekali adaptasi dengan teknologi akan lebih mudah, karena apa? Penyampaiannya dengan cara presentasi oleh pemuda di situ. Jadi yang terpenting dalam mewujudkan teknologi adalah bukan mewujudkan teknologi yang langsung directly ke target, tapi mewujudkan suatu ekosistem. Itu intinya. Ya mungkin satu lagi Prof. Uut, pertanyaan terakhir ya. Apa sehingga kemudian para peneliti ini bebas mengekspresikan idenya dan mengembangkan produknya. Nah, Pak Steve kan lama di Amerika, jadi yang saya ingin tanyakan di sana bagaimana bentuk-bentuk untuk academic and industrial venture atau apa namanya? Ya, itu saja. Ya, Prof, thank you. Jadi beri grant. Salah satu yang cukup interesting sistem di Amerika itu, biasanya profesor-profesor mereka udah ketemu sesuatu nih, ada penemuannya. Mereka biasanya bisa untuk bentuk startup. Jadi bukan hanya mahasiswanya aja nih, tapi profesornya ikut dan biasanya dapat share di startup itu. Startup itu, of course, dan does fundraising, biasanya dari venture capital ya, dari donasi atau apa, untuk mendevelop that discovery. Dan biasanya inventionnya itu di license secara murah dari universitas ke startup itu. Kenapa murah? Karena perjalanannya masih agak sedikit panjang. Jadi kalau MIT tidak mau membebankan suatu startup dengan biaya awal yang sangat mahal. Karena dia tahu kalau begitu nggak akan ada startup yang kuat untuk melaksanakan ini. Paling nggak yang dibeli adalah oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan kalau perusahaan-perusahaan besar, kebanyakan mereka kan proyeknya banyak. Ini masuk ke dalam satu portfolio aja, nggak tentu dikembangkan. Dan biasanya MIT kasih suatu term. Ini ada milestone-nya. Jadi after a certain number of year, ini milestone-nya ini harus kecapai. Baru saya akan continue kasih paten ini, license paten ini ke you dengan murah. Kalau sampai itu nggak tercapai, bisa ditarik balik. Jadi ada insentif juga untuk startup tersebut untuk dia benar-benar kembangkan produk-produk ini. Dan biasanya profesornya itu kalau misalnya dia serve as a scientific advisor, biasanya mereka bukan sebagai pegawai di perusahaan startup itu, Prof. Dia sebagai shareholder dan kebanyakan masuk ke scientific advisory board-nya. Tapi dia dapat share biasanya. Biasanya begitu. Salah satu, ini kan kita tahu, mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu di Singapura ya, Biopolis, atau yang sangat mewah ya, dia punya research lab-nya. Itu wah luar biasa deh, fasilitasnya luar biasa, dia bisa rekrut profesor-profesor dari luar negeri untuk satu perusahaan ambil. Jadi from time equals zero ya dibilang nih, oke, you bisa license saya punya invention, harganya $1 juta Singapura. Ya nggak ada yang mau, nggak ada startup yang bisa. Paling nggak yang ngambil ya perusahaan besar, the GSK, the Novartis, etc. Dan mereka kan proyeknya banyak, jadi belum tentu produk itu dikembangkan. Dan itu yang saya lihat keunggulannya suatu institusi kayak MIT, dia kasih license-nya pun kadang-kadang cuma $5.000 per tahun gitu, untuk suatu invention yang sebenarnya luar biasa. $5.000 per tahun di Amerika ya it's nothing ya. Saking mereka punya invention itu teraplikasi. Dan MIT kalau nggak salah satu institusi yang punya secara percentage patentnya itu paling banyak yang diaplikasikan in the real world. Jadi bukan hanya di dalam portfolio aja gitu, nggak diapa-apain. Itu benar-benar diaplikasikan. Ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas. Jika ada yang ingin bekerja sama dengan perusahaannya juga bisa kontak langsung dengan mereka. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu